Halo traders, kita bertemu kembali dalam segmen Swiss Focus bersama saya Joko Praitno. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai preview mengenai produk komoditi utama global, berikut pula mengenai proyeksi pada tahun 2014. Langsung saja kita lihat beberapa preview mengenai produk-produk utama komoditi global yang datang dari sektor perkebunan dan juga sektor pertanian. Yang pertama, datang dari sektor komoditi yang berasal dari basis perkebunan seperti jagung, kedelai, dan juga gandum. Pergerakan ketiga komoditi tersebut dalam tahun 2013 ini rupanya tidak sebaik dibandingkan pergerakan pada tahun 2012. Beberapa komoditi tersebut bahkan mengalami tekanan yang cukup berat dalam tahun 2013 akibat adanya faktor naiknya persediaan atau naiknya produksi sehingga menekan harga ketiga komoditi tersebut. Pada perdagangan bulan November ini, harga jagung misalnya mengalami penurunan sampai dengan level 4,255 dolar per basel yang merupakan level terendahnya sejak 26 Agustus tahun 2010. Sepanjang tahun ini harga jagung telah mengalami penurunan sebesar 38%. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan harga jagung diantaranya ialah adanya dampak dari kenaikan hasil panen yang dialami oleh sektor pertanian Amerika Serikat, terutama pada sektor jagung, di mana pada tahun ini produksi jagung di Amerika Serikat mengalami kenaikan sebesar 1,3% menjadi 14,029 miliar basel, yang merupakan panen tertinggi sejak tahun 1930. Naiknya jumlah panen tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang pada awal tahun 2013 ini melancarkan dan juga merekomendasikan kepada sektor pertanian Amerika Serikat untuk memperluas lahan perkebunan jagung menjadi 97,379 juta hektar atau merupakan area perkebunan jagung terbesar di dunia dan juga terbesar di Amerika Serikat sejak tahun 1936. Kondisi tersebut juga dialami oleh pergerakan harga gandum, di mana pada pekan pertama bulan November ini harga gandum berada pada posisi 6,667 dolar per basel yang merupakan level terendahnya sejak 25 September atau 2 bulan lalu. Penurunan harga gandum dan juga jagung rupanya diikuti juga oleh penurunan pada harga kedelai, di mana pada awal bulan November ini harga komoditi tersebut berada pada posisi 12,5675 dolar per basel. Ketiga komoditi tersebut sampai dengan hari ini terus mengalami kondisi yang negatif dan tidak menutup kemungkinan pada akhir tahun 2013 ini akan terus mengalami pergerakan yang menurun. Untuk gandum sendiri, penurunan harga gandum disebabkan oleh adanya kenaikan produksi gandum di Eropa seperti di Ukraina dan juga Rusia sampai dengan akhir tahun ini. Kondusifnya cuaca pada tahun 2013 rupanya mendukung kenaikan produksi gandum di kedua negara tersebut. Oleh karena itu, proyeksi terhadap produksi gandum di kedua negara tersebut sampai dengan tahun 2013 diperkirakan akan masih berpeluang mengalami kenaikan. Sedangkan di saat yang bersamaan, sisi permintaan seperti China dan juga beberapa negara importir lainnya juga mengalami penurunan pada tahun 2013 sehingga memberikan sebuah sentimen negatif bagi ketiga komoditi tersebut, terutama pada harga kedelai dan juga harga jagung. Lalu bagaimana dengan kondisi produk sektor pertanian lainnya seperti CPO dan juga karet? Untuk karet pada tahun ini rupanya sedikit mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan, di mana pada pasar Sikom harga karet pada awal perdagangan bulan November ini dilaporkan berada pada posisi 119,83 sen per pon atau turun dibandingkan dengan perdagangan di bulan Oktober pada tahun lalu yang sempat mencapai level 143,27 sen per pon. Beberapa hal yang mempengaruhi pergerakan harga karet diantaranya ialah turunnya permintaan dari beberapa negara importir seperti China dan juga Jepang setelah beberapa indikator ekonomi di kedua negara tersebut mengalami penurunan sehingga memberikan sebuah tekanan yang sendiri bagi permintaan komoditi tersebut. Sedangkan untuk CPO, harga minyak kelapa sawit pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 9%.
faktor dari naik turunnya atau tidak stabilnya kondisi ekspor yang terjadi pada beberapa negara produsen seperti Malaysia dan juga Indonesia rupanya menjadi penyebab utama bagi penurunan komoditi tersebut. Produsen sekaligus eksportir terbesar CPO seperti Indonesia dan juga Malaysia rupanya juga masih cukup tergantung kepada kondisi perekonomian di beberapa negara importir seperti China dan India yang pada tahun ini mengalami perlambatan ekonomi. Dari data CMA, harga CPO pada saat ini atau di awal bulan November berada pada posisi 724,37 dolar per metrik ton. Sedangkan untuk komoditi lunak seperti gula, kakao, dan juga kopi, kondisinya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan kondisi beberapa komoditi yang tadi saya jelaskan. Tahun 2013 rupanya tidak bersahabat bagi ketiga komoditi tersebut. Seperti gula, rupanya mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya perlambatan ekonomi yang terjadi pada India. India merupakan eksportir terbesar gula pada saat ini sehingga otomatis dengan melemahnya perekonomian akan menyebabkan turunnya permintaan baik di lokal maupun di beberapa negara Asia Selatan seperti India dan juga Pakistan. Sedangkan di saat yang bersamaan Brazil yang merupakan produsen terbesar gula pada saat ini sedang mengalami kenaikan produksinya sampai dengan akhir tahun 2013. Naiknya produksi gula di Brazil tersebut semakin memberikan sebuah tekanan tersendiri bagi harga gula mengingat beberapa negara produsen lainnya seperti Argentina dan juga Amerika Serikat juga mengalami nasib yang sama seperti Brazil sehingga tidak menutup kemungkinan pada akhir tahun ini harga gula diperkirakan akan masih mengalami penurunan. Sedangkan untuk harga kopi jenis Arabica mengalami penurunan yang sangat tajam untuk tahun ini. Beberapa negara produsen seperti Brazil dan juga Kolombia terus mengalami kenaikan produksi sehingga dari segi harga global, harga kopi masih mengalami penurunan sampai dengan saat ini. Harga kopi jenis tersebut pada saat ini berada pada posisi 1,069 dolar per pon. Sedangkan di saat yang bersamaan, harga kakao juga mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan harga gula dan juga harga kopi. Harga kakao sepanjang tahun ini mengalami kenaikan tipis sebesar 9% dengan harga terakhir pada awal bulan November ini berada pada posisi 2.651 dolar per metrik ton di ICE Futures. Setelah tadi kita melihat mengenai preview terhadap beberapa harga komoditi global baik di sektor pertanian juga sektor perkebunan. Sekarang kita lihat mengenai prediksi terhadap harga komoditi tersebut untuk tahun 2014. Untuk sektor pertanian dari segi biji-bijian seperti jagung, gandum, dan kedelai diperkirakan akan masih berpeluang mengalami pergerakan yang fluktuatif. Adanya kondisi tarik-menarik sentimen diperkirakan akan masih terjadi pada tahun 2014. Untuk sisi sentimen positif diperkirakan akan datang dari potensi naiknya permintaan ketiga komoditi tersebut di beberapa negara importir, terutama di China dan juga beberapa negara-negara Asia Tenggara. China sendiri beberapa waktu terakhir bahkan berkomitmen bahwa pada tahun 2014 pihaknya akan meningkatkan permintaan atau juga pasokan pangan berupa komoditi biji-bijian sampai dengan akhir tahun 2014. Sedangkan pada sisi sentimen negatif akan masih datang dari potensi naiknya produksi ketiga komoditi tersebut untuk tahun 2014 di Amerika Serikat. Semakin besarnya lahan perkebunan diperkirakan akan berbanding lurus dengan adanya kenaikan produksi bagi ketiga komoditi tersebut. Oleh karena itu, prediksi bagi harga jagung untuk tahun 2014 diperkirakan akan berkisar antara level 6-8 dolar per basel. Sedangkan untuk gandum berkisar antara level 6 sampai dengan 8 dolar per basel. Sedangkan untuk harga kedelai diperkirakan akan berada pada kisaran 12,14 dolar per basel. Isu mengenai tapering stimulus Fed yang saat ini beredar di pasar rupanya tidak akan berpengaruh besar bagi pergerakan ketiga komoditi tersebut untuk tahun 2014. Meskipun secara real kepastian mengenai langkah moneter Fed tersebut akan berpengaruh pada sektor stimulus pada sektor pertanian. Meskipun tidak terlalu besar, namun faktor tersebut diperkirakan akan sedikit mempengaruhi pergerakan ketiga komoditi tersebut.
Sedangkan untuk harga karet dan juga CPO untuk tahun 2014 diperkirakan akan masih tidak berbeda jauh dibandingkan pergerakan pada tahun 2013. Harapan positif diperkirakan akan ada pada perekonomian China, di mana pemulihan ekonomi negara tersebut diperkirakan akan semakin membaik dan tidak menutup kemungkinan akan kembali menyentuh level 8% untuk tahun 2014. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah sikap optimis tersebut, maka permintaan terhadap harga karet dan juga CPO untuk tahun 2014 diperkirakan akan mengalami kenaikan bukan saja pada China, tetapi juga bagi beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Prediksi harga CPO untuk tahun 2014 pada bursa Malaysia Derivatives diperkirakan akan berada pada kisaran antara 750 sampai dengan $800 per metric ton. Sedangkan harga karet diperkirakan akan berkisar antara level 2.500 sampai dengan $2.700 per metric ton di bursa Tokom. Prediksi mengenai kondisi-kondisi tersebut rupanya tidak terjauh berbeda dibandingkan dengan pergerakan pada komoditi lunak seperti kopi, gula, dan juga kakao. Terlambatnya musim dingin yang datang di Eropa diperkirakan akan menjadi tekanan tersendiri bagi ketiga komoditi tersebut. Belum lagi adanya ancaman krisis terjadinya perpanjangan tekanan ekonomi yang terjadi pada India sehingga membayangi permintaan bagi ketiga komoditi tersebut. Harga kopi jenis Arabica diperkirakan akan berada pada kisaran antara level 1,05 sampai dengan 1,2 dolar per pon. Harga kakao diperkirakan akan berkisar antara level 2.500 sampai dengan 2.700 dolar per metric ton, dan juga pergerakan harga gula diperkirakan akan berada pada kisaran 16,20 sen per pon. Baik pemirsa, demikian tadi preview singkat dan juga proyeksi terhadap pergerakan harga komoditi di sektor pertanian dan juga sektor perkebunan global untuk tahun 2014. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.